Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, ketemu lagi dengan saya Hidayat Idaman Putra, CGP Angkatan 8, SMK Negeri 1 Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Pada kesempatan ini saya akan mendemonstrasikan kontekstual budaya positif modul 1.4. Dalam proses KBM di sekolah, sering kita temui pelanggaran yang dilakukan siswa atas kesepakatan kelas yang telah dibuat bersama. Tindakan yang dilakukan guru untuk mengatasi masalah tersebut dengan memberi hukuman, tetapi hukuman tidak menimbulkan efek jera bagi siswa. Cara yang paling tepat dilakukan guru untuk menumbuhkan kesadaran siswa adalah melalui segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dijalankan guru untuk menyelesaikan masalah siswa dengan membuat siswa menyadari kesalahan melalui motivasi intrinsik untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dalam menerapkan restitusi, ada 3 tahapan yang harus dilakukan seorang guru. Pertama, menstabilkan identitas siswa. Kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan siswa. Menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Menggeser identitas gagal menjadi identitas sukses. Validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan menggeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif sehingga dengan menggali kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Menanyakan keyakinan, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Murid mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Berikut contoh kasus dan penyelesaiannya dengan menggunakan segitiga restitusi. Kasus pertama, Arif, siswa kelas 10 akuntansi, dalam 1 bulan terakhir sering tidak masuk kelas tanpa keterangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Arif, silakan masuk, silakan duduk. Oke, apa kabar, Arif? Alhamdulillah baik, Pak. Sehat, Arif? Alhamdulillah sehat, Pak. Oke, Arif. Kira-kira, Arif, apa yang menjadi penyebab, Arif, ya? Arif Bapak panggil menghadap ke Bapak di ruangan ini, Arif. Karena Arif jarang masuk ke sekolah tanpa keterangan, Pak. Oke, seingat Arif, sudah berapa kali, Arif, tidak masuk, Arif? 3 kali, Pak. Maaf, Pak, Arif salah. Oke, Arif. Jadi Bapak lihat dulu, Arif, ya, di absensi Bapak ini. Betul, Arif dalam sebulan ini sudah 3 kali tidak masuk tanpa keterangan, Arif. Ya, pasti enak, Arif, ya, tidak masuk. Bisa bangun siang, ya, santai di rumah, Arif, ya. Tapi Arif salah tidak, Arif, dalam permasalahan ini, Arif? Salah, Pak. Oke, Arif. Jadi semua orang, Arif, pasti pernah memiliki kesalahan. Bapak juga pernah salah, tidak mengajar dan tanpa memberitahu pihak sekolah, dalam hal ini kepala sekolah, Arif. Tetapi, Arif, kita semua harus belajar, Arif. Dari kesalahan-kesalahan kita itu kita jadikan pelajaran untuk memperbaiki diri kita di masa-masa yang akan datang. Apakah Arif setuju? Setuju, Pak. Setuju, ya. Arif, kalau boleh Bapak tahu nih, Arif, kira-kira apa yang menyebabkan Arif ini jarang sekolah dan tidak memberitahu pihak sekolah, Arif? Mohon maaf, Pak, Arif selama ini tidak masuk ke sekolah, Pak. Jadi selama ini Arif pergi ke sekolah diantarkan oleh kakak, Pak. Iya, terus? Tapi sekarang kakak Arif ini sudah pergi merantau, Pak. Sementara ibu dan bapak Arif sudah pergi berjualan ke pasar dari subuh-subuh, Pak. Oh, begitu ceritanya. Oke. Rip, kalau Bapak boleh tahu nih, Rip, jarak rumahmu dengan sekolah kita ini jauh nggak, Rip? Jauh, Pak, sekitaran 10 km atau 15 menit perjalanan, Pak. Oke, oh jauh berarti ya, Rip, ya. Tidak bisa jalan kaki, Rip, ya. Iya, Pak. Oke. Rip, begini, Rip. Coba kita ingat, Rip. Di awal semester dulu kan kita pernah membuat keyakinan kelas, Rip. Ya, dalam hal ini keyakinan kelas apa yang Arif abaikan atau yang Arif langgar, Rip? Disiplin dan tanggung jawab, Pak. Menurut Arif, penting tidak, Rip, disiplin itu, Rip? Penting, Pak, untuk masa depan saya. Oke, dengan adanya ini, apakah Arif akan merubah, Rip, kebiasaan-kebiasaan lama ini menjadi
kebiasaan baru yang penuh kedisiplinan, Rip. Iya Pak. Iya. Oke, Rip. Kalau boleh Bapak tahu nih, Rip. Apa, Rip, usaha-usahamu untuk memperbaiki ini, Rip? Jadi sepertinya Arif akan mencari abodemen ojek Pak. Oke, bagus. Abodemen ojek yang akan mengantarkan Arif setiap pagi. Begitu kira-kira, Rip? Iya Pak. Oke, bagus. Ada nggak, Rip? Selain itu, Rip, usaha-usahamu lagi, Rip? Nantinya Arif akan meminta bantuan Pak kepada teman-teman yang searah atau satu sekolah dengan Arif. Nanti Arif membantu mereka membelikan bahan bakar kendaraan mereka Pak. Oke, berarti anak-anak yang sekolah di SMK kita ini ada yang satu desa dengan Arif, kira-kira begitu? Iya Pak. Oke, bagus. Ada nggak, Rip, solusi lain selain itu, Rip? Ada Pak. Jadi pemerintah daerah Pak memberikan fasilitas baru Pak, yakni bus sekolah Pak. Oh, bus sekolah, mantap ini. Terus, Rip? Jadi nantinya Arif akan memanfaatkan fasilitas ini Pak. Iya, jadi dalam waktu dekat ini ada rencana dari Pemda untuk mengusahakan bus sekolah bagi anak yang tidak memiliki kendaraan. Seperti itu, Rip, ya kira-kira? Iya Pak. Oke, bagus, Rip. Ya, jadi Bapak hargai ya usaha-usaha yang Arif tawarkan dengan Bapak untuk memperbaiki ketidakhadiran ini, Rip. Oke, Rip, ya. Jadi harapan Bapak Arif kedepannya bisa menjadi siswa yang lebih baik lagi, ya. Lebih baik, lebih berprestasi dan lebih menghargai waktu serta disiplin, Rip, ya. Setuju, Rip? Setuju Pak. Oke, Rip. Terima kasih, Rip. Silakan Arif kembali ke kelas dan mengikuti pembelajaran kembali, Rip. Ya Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam. Ke kelas, Rip, ya, langsung ya. Iya Pak. Ya, Rip, silakan. Saya sangat senang dengan cara penyelesaian masalah siswa seperti yang diterapkan Pak Hidayat, di mana guru melakukan pendekatan kepada murid penuh dengan keakraban, tanpa emosi dan tidak menyalahkan, melainkan memberikan dukungan kepada kami untuk mencari solusi atas permasalahan yang kami hadapi. Kasus kedua, Ulpa tidak terima sepatunya dibasahkan oleh temannya yang bernama Desi. Ia marah karena tidak terima sehingga tidak dapat menahan rasa emosinya. Berikut skenario penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Ulpa, silakan masuk. Silakan duduk. Oke, sehat, Nak? Alhamdulillah sehat Pak. Ya, silakan duduk. Pak, gini nak ya. Kira-kira selama Ulpa sekolah di sini, pernah nggak nak Bapak panggil ke ruangan Bapak seperti ini? Belum pernah Pak. Belum pernah ya. Jadi menurut Ulpa, kenapa Bapak panggil siang ini nak ke ruangan Bapak? Karena tadi ada keributan kecil antara Ulfa dan Desi Pak. Oh ya betul. Berarti apa yang disampaikan Ibu Saiti tadi dengan Bapak, katanya ada keributan kecil di kelas. Betul berarti nak ya? Iya. Oke. Kalau Bapak boleh tahu, kenapa Ulpa marah-marah nak tadi? Jadi tadi Ulfa kesel banget Pak, karena Desi basahin sepatunya Ulfa Pak. Gitu. Ya. Jadi begitulah ya. Iya Pak. Sama nak, Bapak setuju dengan Ulpa. Ya, saat sepatu Bapak juga nak ya dibasahin oleh kawan Bapak tanpa alasan yang jelas, pasti Bapak akan melakukan tindakan yang sama dengan Ulpa, yaitu marah-marah. Tapi kalau boleh Bapak tahu, sebatas mana tadi Ulpa marah-marah sama Desi nak? Ulfa cuma bentak-bentak Desi dan nanya kenapa dia basahin sepatunya Ulfa gitu Pak. Jadi Desi itu nggak sampai Ulpa berbuat yang lebih konyol atau menyentuh fisiknya? Enggak Pak. Enggak, jadi hanya marah-marah seperti itu ya. Oke, jadi kalau Bapak tanya sekarang, Ulpa mau nggak marah-marah lagi sama Desi kawan itu nak? Enggak Pak, udah karena udah capek juga marah-marah terus Pak. Terus malu juga gitu sama teman-teman sekelas. Oke, jadi malu nak ya, jadi malu. Pak, begini nak. Ingat nggak nak Ulpa kita di semester kemarin nak membuat suatu kesepakatan atau keyakinan kelas? Kira-kira keyakinan apa yang Ulpa langgar atau tidak patuhi nak? Atau Ulpa abaikan? Iya, Ulfa tidak menghargai dan menghormati teman sekelas Pak. Oke, jadi Ulpa masih ingat ya? Iya Pak. Apakah nak Ulpa akan siap nak memperbaiki permasalahan ini atau akan bertindak yang lebih konyol lagi? Ulfa siap untuk memperbaikinya Pak. Oke, jadi siap nak ya? Siap untuk merubah diri ya? Iya Pak. Oke,
Bapak tawarkan ini. Bagaimana cara Ulfa untuk memperbaiki permasalahan ini? Ulfa akan lebih bersabar dan Mhm. tidak emosi dalam menghadapi masalah dan mengambil tindakan. Oke, jadi apa lagi nak kira-kira langkahmu? Setelah ini Ulfa akan minta maaf sama Desi Mhm. dan berusaha menjadi siswa yang lebih sabar dan menaati keyakinan kelas kita, Pak. Oke, setuju Bapak ya, setuju. Jadi, Nak Ulfa harus bisa lebih menahan emosi lagi untuk kemudian hari dan menjadi siswa yang lebih baik, lebih berprestasi, Nak ya. Iya. Jadi Bapak hargai usahamu. Sekarang, Nak Ulfa kembali ke kelas, minta maaf dengan Desi dan kembali lagi berkawan, akrab seperti semula, Nak, ya. Siap? Siap, Pak. Siap. Oke, terima kasih, Nak. Silakan ke kelas. Ya, Pak. Oke. Mas, Pak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara penyelesaian masalah siswa seperti yang diterapkan Pak Hidayat, di mana saya melanggar salah satu keyakinan kelas. Atas pelanggaran tersebut, saya tidak dihukum melainkan menyadarkan saya akan keyakinan kelas dan mengingatkan saya untuk mencari solusi atas pelanggaran tersebut. Demikianlah tadi contoh-contoh permasalahan atau kasus-kasus beserta cara penyelesaiannya melalui pendekatan segitiga restitusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.